A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kita pada pagi hari ini tidak melakukan kajian ya. Jadi kita hari ini saya ingin berkisah. Kisah saya ini dalam hal berhadapan dengan makhluk halus. Nah, ini kisah saya ini. Kalau itu kisah nyata, true story. Nah, jadi saya dulu tidak pernah bisa melihat yang namanya makhluk halus itu. Tidak pernah. Bahkan saya ditakut kalau nampak. Itu kadang-kadang saya itu kalau lewat kuburan itu dulu saya takut, itu saya mundur itu ya. Jadi setelah saya berguru dengan almarhum Pak Zaini, dibimbing, akhirnya beliau menekankan kepada saya, kepada makhluk jangan pernah takut ya. Takut itu hanya kepada Allah. Nah, itulah jadi pegangan saya. Jadi waktu pertama kali saya melihat makhluk halus itu, waktu saya sedang sholat. Jadi gitu saya takbir, Allahu Akbar. Nampaklah saya makhluk halus duduk di spring bed, berbulu, matanya merah. Dia memandang sama saya gini. Dipandang saya seperti itu kan. Jadi saya ingat pesan guru, saya biarkan aja, saya tetap sholat. Jadi setelah saya sholat maghrib, dan saya pandang ke spring bed itu udah hilang dia. Nah, itu yang pertama kali saya melihat makhluk halus. Nah, pertama sekali saya melihat makhluk halus itu. Yang kedua itu berupa asap. Jadi asap itu dia hanya bentuk asap rokok, panjangnya segini, ya panjang segini. Dia punya mata, hidung, mulut. Ya, alis matanya lentik, itu berputar-putar itu maghrib juga, berputar-putar dari badan saya itu, berputar-putar dari badan saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nih berputar-putar juga, dia kayak jin itu, berputar-putar dia mendatangi saya itu. Berputar-putar juga dia kancing itu kan. Jadi dia berputar-putar di badan saya. Terakhir dia sikap, dia hinggap itu di perut saya. Saya panas rasa badan saya itu. Saya buka, saya nampak dia sedang di situ. Nah, saya pandangi dia kan. Kemudian dia keluar lagi, belikut-likut kayak gini dia kan. Di mana ada kisi-kisi angin itu, tempat angin kuat masuk itu. Nah, situ dia berserak. Yang kedua, dan selanjutnya saya berjumpa lagi itu waktu saya mau sholat subuh. Nah, saya mau sholat subuh ke masjid, itu nampak saya pocong. Nah, saya pakai baju putih, baju gamis putih, kopiah putih seperti ini. Jadi saya keluar dan nampaklah di depan rumah orang itu berdiri pocong. Jadi saya kira itu orang menakut-nakuti saya. Jadi Allah memberikan pertolongan kepada saya itu orang yang menakut-nakuti saya. Akhirnya saya datangi. Saya bilang kalau dah tahu saya siapa pelakunya ini, mau saya lempar batu dia ini. Jadi saya periksa dulu. Jadi gitu saya periksa gini. Rupanya dia pun memeriksa saya. Dia periksa juga gini. Jadi sama-sama membungkuk kami. Jadi beradu mata kami. Jadi beda mata pocong sama mata kita. Kalau mata kita ini ada cahaya.
ada pantulan cahaya. Kalau si pocong ini dia ada pantulan cahaya aja, mukanya persis sama kita mukanya. Jadi udah kali saling memeriksa, dia terbang. Nah, dia terbang dia aja ke pohon. Nah, dia terbang ke pohon sukun. Nah, di situ dia menghilang. Saya pandang, ini pocong, rupanya betul pocongan. Dah saya lari ke masjid. Jadi pernah juga itu di daerah Jakarta itu. Di Jakarta itu saya sedang dinas waktu itu. Jadi tidak usah kita sebut nama hotelnya ya. Jadi saya masuk ke kamar itu sama rombongan kami 5 orang kan. Kami dapat kamar masing-masing satu-satu. Jadi saya dikasih kamar dekat tangga. Jadi saya mau masuk ke kamar itu tegak-tegak bulu kuduk saya nih. Tegak-tegak bulu kuduk nih. Saya berhenti dulu di depan pintu tuh kan. Ini kamar inilah, ini kamar ini. Tidak biasanya saya kalau di hotel masuk tidak ada masalah. Ini kok merinding-merinding rasanya, tegak-tegak bulu kuduk. Tapi mau balik lagi ke resepsionis malu, ya kan? Kita sudah tua, minta ganti pula kan, minta ganti kamar, malu rasanya kan. Jadi saya masuk aja, saya buka pakai kunci kan, saya masuk. Ransel yang berat itu tempat baju-baju saya sama dokumen-dokumen itu saya letakkan di tengah kasur. Kebiasaan saya kalau di hotel itu saya merokok, nah itu saya pasang kopi, kan ada itu kopi itu disediakan kan. Nah, saya pasang kopi, saya merokok, saya buka jendela, saya tengok ransel saya tadi itu terbang kayak dibuang. Kaget saya kan, betul ini. Ada makhluknya di sini. Entah tempat apa itu kamar, entah ada orang mati bunuh diri di situ, atau ada orang yang mati terbunuh di situ, atau ada orang meninggal di situ. Tidak tahu saya kan sejarahnya kan. Jadi saya tengok, udah saya ambil sholat sunat 2 rakaat di ranjang itu. Udah selesai saya sholat sunat. Jadi saya ngomong di batin saya. Selama saya tinggal di sini, jangan kau ganggu saya. Saya di sini membayar, bukan gratis. Coba kau ganggu saya. Ini jadi hak milik saya. Saya ngomong kayak gitu. Selama saya di sini, jangan kau ganggu. Ya, alhamdulillah. Selama 3 hari saya di hotel itu, tidak ada gangguan sama sekali. Satu pun tak pernah ada gangguan itu. Jadi sudah selesai saya dinas. Jadi kan mau balik lagi ke Pekanbaru kan. Itu saya, kebiasaan saya itu memeriksa pakaian saya ada tidak yang tertinggal. Jadi semua sudah masukin ke ransel, ya kan. Saya periksa, pas saya memeriksa kamar mandi. Selesai saya keluar dari mandi, saya tengok ransel saya terbang lagi, kayak dibuang lagi. Jadi saya ambil ransel saya bilang, jangan ikut kau, tinggal di sini. Tidak sabaran kau ya, saya mau keluar dari hotel ini. Nah, sekarang kau tinggal di sini, jangan ikut. Dah, saya keluar. Nah itu nyata itu, terbang ransel itu, gitu. Kayak dibuang. Gimana orang membuang benda? Kayak gitulah dia terbang. Jadi ya selanjutnya itu waktu saya mancing sama kawan-kawan itu menjelang jam 5:30 sore. Jadi keluar pocong dari pohon yang sudah mati. Jadi dia media zigzag muncul di sini, datu hilang muncul di sini, datu hilang muncul di sini. Akhirnya berdiri dari samping saya. Saya pandang, pocong banget. Jadi saya bilang sama pocong tuh, Cong, mau mancing kau? Kalau mau mancing kau, ini ada pancing lah, ambil kenikan dulu. Tadi hilang dia langsung, hilang udah tuh muncul lagi di dekat pohon kayu yang udah mati yang besar itu, masuk dia ke dalam situ. Oh, situ rumahnya udah mati saya kan. Nah, jadi yang selanjutnya lagi ada makhluk, itu jin itu tinggi, tinggi kali itu. Saya lihat itu di jalan Bukit Barisan,
Pinang Merah. Nah, itu saya lihat itu. Waktu itu saya duduk sama guru saya. Jadi pohon kelapanya itu sepinggang. Saya pandangi jin itu kan. Dia datang guru saya, apa yang kau lihat itu? Ini Buya, ada jin itu. Tingginya bukan main. Kalau kita diambil, dimasukkan ke kantong itu hilang kita gitu kan. Oh, itu yang di situ tuh itu kan. Iyalah Buya, saya hanya melihat aja, menengok dia aja. Nah, waktu saya di Bandung, itu Bandung itu ya, itu waktu itu saya belum guru tuh, saya belum berguru waktu di Bandung itu, di Rempang itu. Jadi ada hotel tapi kamarnya ada yang di bawah, di bawah itu saya dikasih di situ. Jadi jalan ke sana remang-remang pula. Jadi saya masuk, saya duduk, saya merokok kan. Di kamar mandi itu kayak ada yang melempar, bum gitu. Aduh, itu saya, apa pula ini, saya mau buka kamar mandi. Ya, itu saya mau duduk lagi, mau ngopi kan. Bunyi lagi, bum gitu. Apa nih? Pergi lagi saya ke kamar mandi. Tidak ada. Gayung yang saya letakkan tadi lah turun lagi ke lantai. Saya letak lagi kan. Itu saya tutup, ngomong saya, kalau kau tak suka saya ada di kamar ini, lempar sekuat-kuat tenaga kau, kan. Jadi gitu saya mau jalan, kayak suara bom meledak, buar. Saya ambil tas saya pergi keluar. Akhirnya saya tidur di mobil. Mau saya cari resepsionis itu tidak ada lagi resepsionisnya. Saya tidur di mobil saya. Waktu itu saya belum berguru. Ya. Jadi kalau saya lihat di konten YouTube itu, tapi saya tahu itu hiburan. Yang kayak berkemah horor itu kan, lari pontang-panting orang menengok makhluk itu. Jadi saya pikir apa mesti lari? Sementara derajat kita lebih tinggi daripada makhluk itu. Tak perlu lari. Nah, makanya kadang-kadang saya tuh kepikiran kan, gimana Ustadz Khalid Basalamah, ya, udah tuh Ustadz Reza Basalamah, itu kami ini dibawa ke tempat-tempat angker macam itu. Gimana tuh kira-kira gitu. Untuk melihat keimanan itu tadi, apakah hanya di mulut atau gimana gitu. Ya kadang-kadang agak pikiran juga tuh. Kalau ada jemaahnya kan, ada, maaf ya, ini turun-turun asal, maklumlah murah-murah yang kita belikan. Yang penting nyampe lah ya kan, yang penting nyampe apa yang kita kisahkan kan. Jadi saya kadang-kadang pikir gitu, Ustadz Wahabi itu kan, yang selalu membidahkan orang tuh. Gimana kalau sekali-sekali kami nih dibawa ke tempat yang paling angker, Reza Basalamah, Khalid Basalamah, ya kan? Saya dibawa ke tempat yang paling angker, di mana lah terserah lah. Kami di situ satu-satu disuruh masuk ke gedung itu, terserah siapa duluan. Nah, kadang-kadang terpikir sama saya itu, terpikiran itu muncul setelah saya lihat itu kemah-kemah horor itu. Jadi di syuting, dibawa satu orang untuk menyoting. Jadi gimana reaksinya kan? Nah begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kalau saudara berjumpa sama makhluk halus, ada yang lari hantu, gitu kan? Ada yang komat kamit mulutnya kan? Nah, jadi kalau saya enggak komat kamit. Saya hanya melihat aja, saya pandang aja. Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Bedanya orang sufi dengan orang umum yang hanya membaca. Jadi kalau kami seperti saya, orang-orang yang sudah belajar di sufi, di tarekat, itu sudah hilang huruf, hilang suara. Jadi hanya memandang aja, memandang. Tidak kan apa-apa. Saya sudah buktikan.
tidak ada apa-apanya. Bahkan dia sendiri yang lari. Nah, jadi disinilah letak keimanan tadi. Apakah benar kita beriman kepada Allah atau tidak? Atau hanya 50-50, 50-50, antara yakin sama enggak, antara yakin sama enggak, antara yakin sama enggak. Nah, ini dia. Jadi, sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, kalau orang yang mau meninggal, ajak Ustaz. Ustaz itu akan mentaklilkan, dibisik-bisikkan ke telinganya kan, la ilaha illallah, ya kan. Kalau orang sufi enggak, orang sufi enggak akan membisikkan lagi. Gitu. Bagaimana tenang calon mayat tadi. Kalau saya pernah saya praktekkan itu di adik ipar saya. Jadi saya ditelepon bahwa adik saya itu resah, adik gelisah terus. Dia telepon sama adik saya datang sana. Saya perhatikan hanya adik saya ini, adik ipar saya ini mau meninggal dunia. Nah, saya letakkan tangan saya ini. Nah, tangan saya letakkan ke dahinya. Kan tolaknya, pertama ditolaknya diginikan ya kan, saya diam, saya pandang lagi, tapi saya letakkan lagi ke keningnya, udah tenang ya, tidak ada gelisah lagi, tidak ada mau tegak duduk itu tidak ada lagi, dia cuma tinggal berbaring aja kayak orang mau tidur. Jadi saya pesan sama adik saya, jangan kau tinggalkan lagi istrimu ini. Istrimu ini mau meninggal lagi. Paling lambat nanti ini ya, sehabis maghrib. Nah, saya pulang, udah tenang ya. Habis maghrib dapat telepon dari adik saya bahwa istrinya sudah meninggal. Nah, inilah beda orang tarekat sama orang yang hasil membaca buku. Nah, beda dia. Jadi Ustadz Wahabi Salafi yang selalu menyudutkan orang-orang sufi, ya kan, orang-orang tarekat, saya kan ngajak ke tempat-tempat yang angker, yang paling angker, gitu. Dibawa satu kameramen, nah, disuruh masuk satu-satu, kami disuruh masuk. Jadi di sini kita, bukan saya dia orang yang lebih dari mereka kan, tidak. Saya tidak lebih dari mereka, bahkan mereka lebih baik dari saya. Saya tak punya ilmu, yang punya ilmu itu hanya Allah. Nah, kenapa Allah menampakkan kepada saya atau sahabat-sahabat yang pernah melihat makhluk halus itu? Kenapa? Kenapa Allah menampakkan makhluk halus ciptaannya? Apa maksud Allah memperlihatkan itu? Nah, inilah pertanyaan saya pada pagi hari ini kepada saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah angkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, diberikan petunjuk ke jalannya lurus, jalan yang diridhoi dan dirahmati Allah, bukan jalan yang dimurkai dan jalan yang disesatkan. Dan sahabat-sahabatku juga mendapatkan rezeki yang halal. Jika rezeki itu yang haram, walaupun banyak, jangan diambil. Nah, memang saudara butuh akan uang, tapi kalau uang itu hasilnya dari perbuatan yang haram, jangan diambil, buang aja. Karena itu tidak ada manfaatnya untuk kita setelah meninggalkan dunia ini. Dan perbaiki sholat, selalulah memperbaiki sholat, selalulah memperhatikan sholat, karena sholat itu perkara yang pertama kali yang akan diperiksa. Akhirul kalam, saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.